Behind the scene. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mary Mariska Tundu dengan NIM 247075024, program studi hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman tahu gak sih hari ini aku akan membahas tentang apa gitu? Nah, benar sekali. Teman-teman tahu di Universitas Kristen Indonesia itu ada seseorang yang bisa bikin teori postmodernisme ini jadi sekul jaket jeans dan sesuai sepatu biru yang selalu digunakan oleh beliau. Nah, ya betul sekali, kita saat ini sedang membicarakan seorang legend HI UKI. Siapa lagi kalau bukan kaprodi kita yang sangat luar biasa dan juga keren, yaitu Pak Arthur Jefferson Baya, dan juga dengan jaket jeans yang sangat ikonik untuk beliau itu dan sepatu biru khasnya, sehingga bisa membuat Michel Foucault ini kelihatan kayak influencer TikTok gitu loh teman-teman. Nah, kalau teori power knowledge ini punya dress code, maka yang akan menjadi dress code-nya adalah jaket jeans dan juga sepatu biru yang swag banget itu teman-teman. Oke, nah hari ini kita gak cuman mau ngefanboy aja nih sama style iconnya HI UKI ini. Nah, kita mau ngikutin jejaknya untuk membedah bagaimana kebenaran yang kita terima hari-hari itu sebenarnya konstruksi kekuasaan yang menyingkirkan versi lain dari kebenaran itu sendiri. Kemudian, apa yang akan menjadi studi kasus kita hari ini? Studi kasus kita hari ini adalah mengenai Rohingya yang ada di Myanmar. Siap-siap ya guys, karena setelah video ini kalian gak akan pernah lagi menerima berita mainstream dengan tertutup. We're going full postmodern. Oke, kita akan menggunakan pendekatan postmodernisme untuk membedah kasus Rohingya di Myanmar. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar analisis konflik biasa ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana 3 konsep kunci, yaitu subjugated knowledge, problematization, dan juga dividing practice bekerja dalam kasus ini. Oke, kita melangkah pada kasus yang pertama, yaitu pahami dulu apa itu power knowledge. Dalam pandangan postmodern, kekuasaan dan pengetahuan itu tidak bisa terpisah, yang mana mereka saling menguatkan dalam menciptakan apa yang kita sebut dengan rezim kebenaran. Oke, tapi inilah yang menarik, sejarah kekuasaan tidak selalu berkonsekuensi pada rezim kebenaran yang adil. Justru sebaliknya, ini menjadi proyeksi entitas tertentu yang mengarah pada penyikiran versi lain dari kebenaran tersebut. Nah, dalam kasus Rohingya ini, kita akan melihat bagaimana narasi dominan tentang masalah Rohingya sebenarnya adalah konstruksi yang menyingkirkan perspektif dan kebenaran lokal yang lainnya. Dan ini bukan kebetulan guys. Sekali lagi, ini bukan kebetulan. Ini konsekuensi logis dari relasi kuasa dan juga pengetahuan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pertama, yaitu subjugated knowledge. Yang mana masuk ke konsep pertama ini, subjugated knowledge ini atau pengetahuan yang ditundukkan, ini konsep yang sangat kritis untuk memahami kasus Rohingya, di mana coba kita lihat narasi-narasi mainstream tentang Rohingya selalu dimulai dari masalah keamanan, ancaman terorisme, atau masalah imigrasi ilegal. Nah, tapi apa yang tersingkir dari narasi ini? Tersingkir sejarah sepanjang komunitas. Rohingya diarahkan sejak abad 17, sejak abad ke-7. Kemudian tersingkir pengetahuan lokal tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan komunitas lain selama berabad-abad. Tersingkir perspektif mereka tentang tanah air mereka sendiri. Nah, pemerintah Myanmar menggunakan pengetahuan ilmiah, sensus, dokumen, kewarganegaraan, klasifikasi etnis, dan juga untuk menciptakan kebenaran bahwa Rohingya adalah pendatang ilegal. Kebenaran ini dibuat seolah objektif dan juga seolah dibuat seperti sebuah ilmiah. Padahal di baliknya menyimpan penyikiran sistematis terhadap kebenaran lokal Rohingya itu sendiri. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi power knowledge untuk melegitimasi penyingkiran versi lain dari
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kedua, yaitu problemalization. Nah, konsep kedua ini adalah praktik strategis di mana suatu isu itu dijadikan sebagai sebuah masalah oleh mereka yang memiliki akses terhadap pengetahuan dan juga kekuasaan. Oke, teman-teman harus ingat bahwa tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan juga tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, karena keduanya saling berkaitan dan juga memiliki relasi kekuasaan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kritisnya bukan tentang apa masalah Rohingya ini, tapi mengapa Rohingya ini menjadi sebuah masalah atau dijadikan sebagai masalah. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Myanmar itu mulai memproblematisasi keberadaan Rohingya. Mereka tidak lagi dilihat sebagai warga negara, tapi sebagai masalah keamanan nasional, ancaman demografi, dan bahkan sebagai ancaman teroris. Oke, yang menarik adalah ini sangat didominasi oleh elit politik dan juga militer Myanmar yang memiliki akses terhadap aparatus negara. Mereka yang menciptakan bingkai masalah dan komunitas internasional termasuk kita seringkali hanya mengikuti bingkai masalah yang sudah diciptakan. Hasilnya, kita lebih fokus pada mengatasi masalah Rohingya ketimbang mempertanyakan mengapa mereka dijadikan sebuah masalah di tempat pertama. Kita terjebak dalam proyeksi elit yang sudah dikonstruksi. Oke, kita akan kembali membahas konsep selanjutnya, yaitu dividing practice. Yang mana konsep ketiga ini merupakan praktik pemisahan atau pengkategorian atau klasifikasi, dan terakhir adalah sebuah pelabelan, yang mana Myanmar Citizenship Law tahun 1982 adalah sebuah contoh sempurna dari dividing praktik ini. Undang-undang ini mengkategorisasi penduduk Myanmar menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, warga negara penuh, warga negara asosiat, dan juga warga negara naturalisasi. Rohingya, wow, mereka tidak masuk dalam kategori manapun. Itulah yang disebut dengan pengkategorian atau pelabelan suatu komunitas atau individu atau sebuah kelompok. Nah, pelabelan ini bukan netral, yang mana semua kategori ini diciptakan untuk mempermudah bekerjanya kuasa. Yang lebih berbahaya, dividing praktik ini menciptakan hierarki sosial yang merusak tatanan yang sudah dibangun selama berabad-abad. Nah, komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan tiba-tiba dipisahkan menjadi superior dan inferior, asli ataupun pendatang. Bagi mereka yang masuk dalam kategori minor atau inferior, dalam hal ini Rohingya, rezim kebenaran yang sudah disubjugasi tadi bekerja sangat keras atau ekstra keras. Nah, mereka tidak hanya kehilangan hak sipil tapi juga hak untuk menceritakan versi mereka tentang kebenaran. Nah, jadi bagaimana kita mendekonstruksi proyek entitas ini? Pertama, kita harus mempertanyakan knowledge yang sudah taken for granted. Siapa yang mengatakan Rohingya bukan warga Myanmar? Berdasarkan standar siapa? Menggunakan definisi apa? Nah, kedua, kita perlu menggali subjugated knowledge ini yang tersingkir. Apa kata komunitas Rohingya sendiri tentang sejarah mereka? Bagaimana mereka mendefinisikan identitas mereka? Apa versi mereka tentang konflik ini? Ketiga, kita harus lebih kritis terhadap problemalization yang sangat dominan. Alih-alih bertanya bagaimana mengatasi masalah Rohingya, seharusnya kita bertanya mengapa Rohingya ini sebagai sebuah masalah. Selanjutnya adalah kita perlu menolak dividing praktik yang memisahkan kita dan mereka. Kategorisasi ini bukan natural tapi konstruksi politik yang melayani kepentingan tertentu. Nah, inilah pentingnya pendekatan postmodern, membantu kita melihat bahwa proyeksi entitas tertentu tidaklah mutlak. Ada versi lain, kebenaran yang layak didengar, dan kita bisa bergerak untuk mendekonstruksi bagian-bagian yang selama ini kita terima begitu saja. 3 konsep ini adalah sesuatu hal yang seharusnya selalu kita bahas dan akan selalu kita bahas. Nah, tapi dengan memahaminya, kita bisa melihat mekanisme power knowledge yang bekerja di balik narasi mainstream. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini.
Dan kami berterima kasih juga kepada Kaprodi kita yang sangat keren dan luar biasa kerennya itu, dan sangat cool dalam memaparkan setiap materi sesuai dengan apa yang kami inginkan, dan sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu teman-teman semua, lewat video ini aku akan mempromosikan untuk kalian subscribe channel Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan juga like, share, and comment. Dan jangan lupa masuk Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia karena kita punya kaprodi yang sangat keren, yaitu Bapak Arthur Jefferson Maya. Saya Mary Moriska Tundu, pamit undur diri. Terima kasih.